Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear, we meet again. And still with me, your English teacher, Miss Tika. And today we will learn about new lesson. What is it? It is about the simple past tense. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai tenses atau waktu yang akan berhubungan dengan waktu di masa lalu atau waktu lampau. What is it? Yaitu simple past tense. Semua kegiatan yang terjadi di masa lampau. Oke, kita langsung saja melihat penjelasan mengenai simple past tense. Simple past tense berfungsi untuk menjelaskan, simple past tense used to talk about the completed action in the past. Semua kegiatan yang ada di masa lampau. Bisa di masa kecil, bisa di 2 hari yang lalu, bisa di tadi pagi, sekarang sudah siang, itu pun termasuk ke dalam simple past tense. Contohnya adalah example, I went to Museum Bekasi last Friday. Saya pergi ke Museum Bekasi last Friday atau Jumat lalu. Yang kedua adalah he read a book 2 minutes ago. Dia membaca buku 2 menit yang lalu. Kok read miss bukannya read? Read adalah kata kerja pertama, sedangkan read adalah kata kerja kedua. Lampaunya dari read adalah read. Jadi tulisannya tetap read, tapi dibacanya read. Oke? Jadi sekarang coba kita lihat contohnya. I went to Museum Bekasi last Friday. Apakah sekarang masih ada di dalam museum? Apakah sudah tidak ada? Ya, jadi semua kegiatan yang sudah selesai di masa lampau tidak terjadi di masa yang sekarang. Selanjutnya, yang kedua, yaitu untuk menjelaskan mengenai past condition yang mungkin berbeda dengan masa sekarang. Contohnya adalah dulu kalian masih muda, sekarang sudah besar. Dulu kalian sangat rajin, sekarang lebih rajin lagi. Atau juga bisa tadi pagi saya mengantuk, tapi sekarang sudah segar sekali. Dan contohnya dalam bahasa Inggris adalah she was diligent. Berarti dia dulu rajin. Sekarang enggak rajin kita. They were friends. Mereka dulu berteman. Sekarang mereka tidak berteman. Jadi be careful menggunakan simple past ini, to be dan juga verb past-nya. Karena maknanya berbeda dengan masa lampau. Miss kemarin melihat sewaktu kalian membuat paragraf mengenai simple present, mengenai daily activities during the pandemic. Kalian menggunakan I woke up. I woke up. Jadi berarti kalian bangun tidur kemarin, sekarang gak pernah bangun tidur lagi dong. Kemudian menggunakan I went to school. Berarti kalian sekarang sudah lulus sekolah atau bagaimana ya? Juga Miss bingung ini. Kemarin baca I went to school. I went to school. I did online learning. I did. Kalau I did berarti kemarin ikutan tugas mengerjain tugas online, berarti sekarang gak pernah ngerjain tugas online dong. Nah, jadi fungsinya itu untuk menjelaskan masa lampau yang berbeda dengan masa sekarang. Get it? Apalagi kalau kalian bilang she was my friend. She was my friend. She was my friend. Berarti kalian sekarang sudah tidak pernah berteman lagi. Kalian tidak berteman lagi dengannya. Oke? She was my friend. Kita berarti udah putus, enough gitu kan. Nah, untuk simple past tense kita menggunakan yang namanya verb past atau kata kerja kedua. Ingat, kata kerja kedua. Ada irregular verb dan juga regular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, sedangkan regular verb berarti kata kerja beraturan. Irregular ini yang harus dihafalkan. Ingat, irregular saja yang harus dihafalkan, sedangkan regular mengikutinya. Karena regular itu tinggal kalian tambahkan ed di belakang katanya. Sedangkan untuk irregular, namanya juga irregular, tidak beraturan, berarti kalian harus menghafalkan. Contohnya nih, ada hit. Loh, nggak berubah Miss. Nah itu dia,
irregular, namanya juga tidak beraturan. Kemudian ada read, ada read. Tulisannya tetap sama, hanya cara bacanya yang saja beda. Read dan read. Kemudian ada see dan saw. Ada write, ada wrote, apalagi ada banyak lah. Terus yang regular tinggal tambahin ed saja. Ada cry, ride, watch, watch, wait, waited. Nah ini dia cara bacanya, jangan watch it, wanted gitu. No, just kalian cuma mengisyaratkan bahwa belakangnya adalah id. Seperti watched, harusnya kan watch, kemudian watch, waited, ada wanted, kadang wanted. Oke, apalagi ya, seperti banyak sekali. Nanti kita akan ada tugas, yaitu menghafalkan apa ya, tunggu nanti selesai. Oke, selanjutnya adalah pola kalimat dari simple past tense. Ini yang menggunakan verb past. Diingat, verb past ada irregular dan juga regular verb. Pola kalimatnya ada patternnya, adalah positif, ada subject, kemudian ditambahkan verb kedua atau verb past, kemudian ditambahkan object. Yang negatifnya ada subject, did not. Ingat, did not. Kalau yang present kita menggunakan do atau does, sedangkan untuk yang simple past tense kita menggunakan did not. Subject did not kembali ke verb yang pertama, ya. Did not verb 1. Untuk yang interrogative atau pertanyaannya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa question mark, tanda tanya. Langsung saja kita lihat contoh kalimat dari si regular dan irregular. Kita pertama melihat di irregular dulu ya. Yang positifnya adalah she hit the ball. She hit the ball. Yang negatif, she did not hit the ball. She did not hit the ball. Kemudian yang interrogative, did you hit the ball? Did you hit the ball? Did you hit the ball? Jadi ini semua general, menggunakan did saja. Walaupun subjeknya adalah she, he, it, I, you, they, we, kalian menggunakannya did, only did, oke? Kemudian contoh yang lain adalah Rizky wrote many letters. Rizky wrote many letters. Kata wrote di sini berubah menjadi write. Oke, jadi negatifnya adalah Rizky did not write many letters. Atau kita bisa menyebutnya Rizky didn't write many letters. Untuk yang interrogatifnya adalah did Rizky write many letters? Did Rizky write many letters? Nah, untuk pertanyaan seperti yang di depannya adalah did, subject plus verb object, pasti jawabannya adalah yes atau no. Yes or no question. Jadi ini kita menyebutnya adalah yes or no question karena jawabannya hanya yes or no. Did Rizky write many letters? Jawaban kalau untuk yes adalah yes, he did. Yes, he did. Sedangkan untuk yang no berarti no, he didn't. No, he didn't. Gitu. Untuk yang regular sekarang. Regular, contoh kalimatnya adalah you called Debbie. Bukan you called ya. You called Debbie. You called Debbie. Untuk yang negatifnya, you did not call Debbie. You did not call Debbie. Interrogative, did you call Debbie? Did you call Debbie? Selanjutnya, contoh yang kedua adalah I climbed the ladder. I climbed the ladder. Yang negatifnya, I did not climb the ladder. I did not climb the ladder. I didn't climb the ladder. Interrogative, did I climb the ladder? Did I climb the ladder? Tolong jangan di skip-skip. Ketahuan yang skip ya. Nah, tadi yang verb. Sekarang gimana kalau nggak ada verbnya? Seperti biasa, seperti di simple present tense yang kemarin, kita menggunakan yang namanya to be. Tapi to be di sini kan mengikuti dengan tense-nya adalah past. Past, diingat tense itu menyatakan waktu.
Jadi to be yang digunakan adalah to be past. Ada was, ada were. Untuk yang singular atau jomblo, kita menggunakan was. Tulisannya adalah W-A-S. W-A-S. Kita bacanya was. Kemudian untuk yang subjeknya plural, kita menggunakan were. Were, bukan where bacanya, tapi were. Were, oke? Contoh kalimat pertama adalah I was here. Saya tadinya di sini. I was here, atau saya dulu di sini. Berarti sekarang sudah tidak di sini lagi. Untuk yang negatifnya adalah I was not here. I was not here. Jadi bisa aja kita menyebutnya sebagai kata dulu ya. Was I here? Was I here? Untuk yang interrogative. Example number 2 yaitu we were in love. Kita dulu saling mencintai. We were in love. We were in love. Jadi kalian kalau masih bersama dengan keluarga, masih dengan adik atau kakak, kalian menyebutnya we were in love, berarti kalian sudah tidak bersama-sama lagi, atau kalian sudah tidak saling mencintai lagi. Kalau we are in love, berarti sekarang kalian saling mencintai. We were in love, berarti dulu, oke, kita dulu saling mencintai. Negatifnya adalah we were not in love. We were not in love, atau we weren't in love. We weren't in love. Interrogatifnya adalah were we in love? Were we in love? Dan jangan lupa untuk pertanyaan atau interrogatif kalian menggunakan intonasi yang naik. Was I here? Was I here? Was I here? Were we in love? Were we in love? Dan jika kalian ingin menggunakan WH question, apa itu WH question? Di sebelum kata yang interrogatif, kalian taruh WH questionnya di sebelum to be atau verbnya. Di sebelum to be atau did-nya. Ya, WH question itu apa aja? Ada who, what, why, when, how, seperti itu ya. WH question, WH, 5W, 1H. Okay, complete for today. We have learned about the simple past tense. Jangan lupa kita harus mempraktekannya. Simple past tense digunakan ketika kalian ingin menjelaskan masa lalu. Masa lalu ya. Jadi tidak ada lagi ketika kalian menjelaskan daily habit yang masih dilakukan sekarang, kecuali sudah tidak dilakukan lagi ya. Yang masih dilakukan sekarang, kalian menggunakan verb past. Seperti tadi I woke up. Kemudian lihat juga ada yang nulisnya it was my cat. It was my cat. Terus kalimat selanjutnya adalah I am feeding her. Dulu dia kucing saya, terus sekarang saya ngasih makan. Jadi kucingnya udah diadopsi sama orang lain atau masih di rumahnya? Aduh, jadi bingung nih. Aduh, pusing jadinya gitu. Ya, jadi jangan membuat pusing orang yang mendengarnya. Hati-hati juga menggunakan simple past tense ketika kalian masih berteman dengan orang, masih bersahabat dengan teman kalian. Kalian menggunakan she was my friend. She was my friend. Oh, berarti kalian sudah menyatakan kita putus hubungan, begitu ya. Oke, sekarang waktunya untuk tugas. Jeng 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 jeng. Tugas hari ini adalah kalian hafalkan. Okay, you have to memorize the irregular verb. All of them. Memorize irregular verb. Because we will do some test next week. Jadi kalian harus menghafalkan irregular verb yang nanti akan kita pakai untuk tugas minggu depan. Jangan lupa irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Hit gitu. Shut. Shoot, shot.
Okay, then for today, thank you for listening, thank you for your attention, and I hope you are always happy to learn English and still with me, your English teacher. And happy practice, don't forget to memorize the irregular verb. Thank you, and see you on the next video inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.